Saudara sekalian, dalam ibadah penutup ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rindu akan Perkara Rohani. Kita akan baca Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat 53 hingga 56 yang berbunyi demikian. Markus pasal 6 mulai ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah semuanya diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. 55-56 kita baca bersama dengan suara keras. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Alkitab mencatat dimanapun Yesus hadir dan melayani, ada pertobatan, ada mujizat, karena kuasa Roh Kudus turun atas dia. Bagaimana mungkin orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan, kalau dia hanya seorang manusia biasa. Tapi dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia raja di atas segala raja. Kisah Rasul 10 ayat 38 mencatat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus melakukan berbagai macam mujizat karena kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas kita orang percaya, kita juga akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ayat ini mencatat Yesus melayani di dua kota yang berbeda. Kota pertama adalah Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan kota kedua adalah Genesaret. Tapi hasilnya sangat berbeda. Di Nazaret hampir tidak ada mujizat. Di Genesaret Yesus belum sempat menumpangkan tangan. Belum ada yang doa untuk kesembuhan. Orang-orang sudah disembuhkan. Dua kota hasilnya sangat berbeda. Kenapa? Apakah Yesus pilih kasih, lebih cinta orang Genesaret dan daripada Nazaret? Tentu tidak. Karena Nazaret adalah kota di mana Yesus dibesarkan. Jadi soal pilih kasih, mestinya Yesus lebih pilih kasih kepada Nazaret. Tetapi perbedaan itu terjadi karena respons hati yang berbeda. Kualitas tanah yang berbeda akan menentukan hasilnya, walaupun benih yang ditabur adalah benih yang sama. Saudara boleh mendengarkan khotbah yang sama, mengikuti pujian yang sama, berdoa di tempat yang sama. Satu bisa mengalami lawatan Allah, tapi satu merasa kering. Apalagi kalau orang ikut kebaktian sambil tidur. Bagaimana mungkin urapan Allah bisa menjamah kita, firman memberkati kita. Dua orang ngobrol pulang kebaktian,
keterlaluan tuh orang. Masa lagi pendeta khotbah dia tidur? Temannya bilang, yang mana saya nggak lihat. Itu yang duduknya persis di depan kamu. Oh ya bener, dia bukan cuma tidur, ngorok. Sampai saya bangun, jadi rupanya dia ikut tidur, saudara-saudara. Nah, saya percaya respons kita itu akan menentukan hasilnya. Lihat sekarang perbedaan respon orang Nazaret dan orang Genesaret. Orang Nazaret menurut ayat tadi meragukan sumber kuasa Yesus. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai manusia biasa. Mereka menyambut Yesus dengan dingin, dengan skeptis. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Akibatnya manifestasi urapan lawatan Roh Kudus rendah. Hanya sedikit sekali mujizat yang terjadi. Sedangkan di Genesaret, begitu dia turun dari perahu, orang segera mengenal dia. Mengenal bukan hanya anak tukang kayu, tapi mengenal keilahiannya. Lalu mereka menyambut Yesus dengan antusias, dengan semangat yang menyala-nyala. Lalu mereka percaya dan menerima Yesus Kristus. Akibatnya manifestasi urapan Roh Kudus tinggi. Banyak mujizat yang mereka alami. Bahkan ketika mereka hanya menjamah ujung jubah Yesus. Saudara-saudara, saya percaya sampai hari ini ada kelompok Nazaret dan Genesaret. Kelihatannya mengikuti ibadah yang sama, melayani bersama-sama, tetapi di gerejanya, di pelayanannya tidak banyak perkara-perkara yang ajaib terjadi. Sedangkan ada yang lain melayani jemaat yang berbeda. Itu mujizat, lawatan Allah, kesembuhan ilahi, pertobatan terjadi. Apakah Tuhan pilih kasih? No. Tapi karena respons hati kita akan menentukan. Dan saya mau beritahu, kunci untuk kita mengalami rawatan Roh Kudus yang kuat. Dari sisi kita mesti ada kehausan yang mendalam akan Tuhan. Kita ini harus punya hati yang haus akan Tuhan. Orang Nazaret rindu perkara-perkara rohani. Yesaya 44 ayat yang ketiga berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Bagaimana diurapi Roh Kudus? Bagaimana mengalami berkat sampai anak cucu? Hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang paling bahaya kalau kita udah jadi pendeta, kita rasa paling tahu tentang Alkitab. Kalau kita rasa udah studi sampai S3, jadi profesor, doktor, karburator, kotor bocor, kita pikir kita yang paling pinter dan tidak ada lagi orang yang bisa menasehati kita atau memberikan masukan. Saya percaya selama kehidupan kita tidak boleh berhenti belajar. Kita tidak boleh berkata saya sudah tahu semua, saya yang paling hebat. Orang yang berkata seperti itu, dia sudah berada di dalam ambang kejatuhan. Kita harus punya hati seperti anak kecil. Aku selalu rindu akan pengajaranmu. Aku selalu haus akan firman. Bahkan hari ini, kalau hanya seorang anak kecil yang berkhotbah kepada kita, saudara yang hatinya lapar dan haus akan Allah akan dilawat oleh Roh Kudus. Tapi seandainya Paulus yang berkhotbah atau Rasul Petrus yang berkhotbah di sini, kalau engkau tidak punya hati untuk Tuhan, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Siapa yang rindu dipuaskan oleh kehadiran Roh Kudus? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Satu contoh dalam Alkitab, Cornelius, orang Roma, mendengarkan khotbah yang disampaikan Petrus. Dia bukan orang Kristen, dia belum dibaptis, tetapi karena hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Petrusnya belum selesai khotbah, orang ini dibaptis oleh Roh Kudus. Sampai Petrus akhirnya berkata, kalau dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, apa halangannya? Dia dibaptis dengan air. Pada Petrus sendiri yang pernah berkhotbah, bertobatlah kamu, hendaklah masing-masing kamu memberi diri baptis, lalu kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kan urutannya begitu. Tetapi karena kehausan rohani belum dibaptis,
sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya rasa lapar dan haus akan ada dalam kehidupan. Karena itu apa yang kita harus rindukan? Kehausan rohani semacam apa yang mesti ada dalam hati saya dan saudara? Ada dua hal yang saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, kita harus rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat. Elisa adalah murid daripada seorang hamba Tuhan besar namanya Elia. Dan sebelum Elia diangkat naik ke sorga, Elisa mengikutinya. Elia bilang, pulang, jangan ikut saya. Dia bilang, tetap saya akan ikut. Sampai Elia bilang, kamu mau minta apa? Minta rumah, minta mobil, minta harta, saya nggak punya. Dan Elisa berkata, aku hanya minta satu hal. Aku melihat engkau diurapi Tuhan luar biasa. Aku ingin pengurapan double porsi. Kok Pak Niko bisa bangun gedung sebesar ini ya? Pasti pengurapan Tuhan. Aku rindu mendapatkan pengurapan seperti ini, bahkan double porsi. Siapa yang mau berkata demikian? Pak Arifin masuk ke daerah-daerah yang sulit ditembus. Mendirikan ratusan gereja di mana-mana. Kok bisa ya? Mungkin kita bilang saya satu aja, sulitnya setengah mati di resolusi orang. Dan gak maju-maju gereja. Mungkin saudara berpendidikan tinggi, bisa khotbah, bisa rasa diri hebat, tapi buah pelayanan kita kok rasanya sangat minim. Saya percaya hanya urapan Roh Kudus, bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku semuanya bisa jadi. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan senior, bapak-bapak rohani kita ada di sini, saudara tidak hanya perlu informasi dari mereka, saudara perlu impartasi. Saudara perlu mengalami lawatan Roh Kudus. Supaya yang pelayanannya mandul, supaya yang tidak berbuah, mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. Beda dengan Gehasi yang haus perkara duniawi. Dia malah mengejar cuan, mengejar uang. Saudara, Alkitab mencatat Elia melakukan 8 mujizat sepanjang hidupnya. Elisa dipakai Tuhan untuk melakukan 15 mujizat sepanjang hidupnya yang dicatat dalam Alkitab. 16 kurang 1. Dan iblis mesti berkata, Tuhan gagal menggenapi rencananya kepada Elisa karena cuma 15. 8 kali 2 kan 16. Tapi saudara tahu mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan melalui Elisa apa? Ketika ada orang mati, tulangnya dilemparkan kena kepada tulang Elisa, orang itu hidup. Saya percaya Tuhan itu humoris, saudara. Tuhan itu punya rasa humor yang luar biasa. Iblis bilang, oh Allah gagal menggenapi rencananya. Tuhan bilang, tunggu waktunya. Aku belum selesai dengan engkau. Aku akan tunjukkan janjiku, ya dan amin. Haleluya. Berapa mujizat Elia? 8. Berapa mujizat Elisa? 16. Dan saya mau bilang sebetulnya ada calon kandidat seseorang yang bisa disebut sebagai nabi terbesar di dalam perjanjian lama. Namanya adalah Gehasi. Kalau dia punya kerinduan akan Allah dan berkata, Elisa, aku ingin pengurapan double porsi daripadamu. 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa, 32 mujizat Gehasi. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Yang dia kejar adalah uang. Yang dia kejar adalah materi. Dia tidak mengejar kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Apakah dia dapat uang? Dapat uang? Dapat. Tapi dia kehilangan yang lebih penting. Dia kusta. Dia mengalami satu kerugian yang lebih luar biasa. Saya berharap kita hamba-hamba Tuhan selalu menjaga hati untuk tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita semuanya perlu uang, tapi bukan untuk itu kita jadi pendeta. Kita ingin melayani Tuhan, kita ingin memenangkan jiwa. Berkat itu hanya bonus. Hiduplah berfokus kepada Kristus. Hiduplah berfokus kepada Kristus. Saudara-saudara, kita tidak mau jadi Gehasi, kita mau seperti Elisa, rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat. Siapa yang pulang dari sinode ini berkata, aku ingin
diurapi Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya teringat seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Paulus. Saulus menganiaya orang Kristen, tapi di pintu gerbang kota Damsyik dia bertobat. Dia tidak langsung pergi kembali ke Yerusalem. Dia pergi sekian waktu ke tanah Arab. Dan kemudian 3 tahun kemudian menurut Galatia 1 ayat 17 dan 18 baru dia kembali ke Yerusalem. Diperkenalkan oleh Barnabas menginap 15 hari di rumah Petrus. Dia memberitakan Injil di Yerusalem, hampir dibunuh orang. Dan orang-orang Kristen berkata, cepat lari, kota ini tidak aman bagimu. Dia pulang ke Tarsus. Mengapa? Karena dia kelahiran Tarsus. Kisah Rasul 11 ayat 25. Satu kali Barnabas diutus untuk melayani di Antioquia. Pelayanan banyak sekali, orang yang melayani terbatas. Dia ingat seorang mentinya, murid rohaninya yang bernama Paulus. Di mana Paulus? Kok selama 14 tahun aku tidak dengar nama dia setelah dia keluar dari Yerusalem, melarikan diri kembali ke kampung halamannya. Aku harus cari dia sampai ketemu. Dan Barnabas inilah yang kembali membawa Paulus masuk ke dalam pelayanan di Antioquia. Dan di Antioquia lah untuk pertama kalinya orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Saudara-saudara, berapa tahun Paulus ada di Antiok, berapa tahun Paulus ada di Tarsus, di kampung kelahirannya, tanpa kabar, tanpa berita, 14 tahun lebih. Baru dalam Galatia 2 ayat 1 berkata, 14 tahun kemudian aku kembali pergi ke Yerusalem. Jadi ada jeda waktu yang panjang. Kemana Paulus dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah kerajaan Allah, kemana dia selama 14 tahun? Mungkin dia berjual beli, mungkin dia memelihara ternak atau apa, saya tidak tahu. Mungkin dia membuat tenda, itu paling mungkin karena dia adalah tent maker. Dia bekerja. Tapi Barnabas berkata, kamu diurapi Tuhan, kamu dipanggil Tuhan kan untuk menjadi rasul. Kemana aja bro, 14 tahun tidak pelayanan, ikut sama saya. Dan Paulus mengikuti Barnabas. And the rest is history. Dia menjadi rasul yang menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Dan menanam jemaat sangat banyak. Bahkan lebih dikenal daripada Barnabas. Bapak ibu saudara, apakah ada di antara saudara yang pernah doa begini? Tuhan, aku lama tinggal di kampung, bahkan lebih dari 14 tahun. Aku gak lihat pelayananku berkembang. Aku sudah berusaha. Ya aku jadi pendeta sekarang. Tapi apakah itu akan membuat pelayananku berkembang? Belum tentu. Dan mungkin di dalam hatimu terdengar jeritan ini. Tuhan, apakah engkau sudah selesai dengan saya? Apakah tidak ada tugas yang lebih besar yang kau mau percayakan kepada saya? Hari ini seperti Barnabas menjemput Paulus, saya mau berdoa agar firman Tuhan ini memanggil engkau dari keadaan yang sekarang. Karena engkau bisa dipakai Tuhan lebih besar, lebih dahsyat untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Rindukan hidup kita dipakai lebih dahsyat oleh Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang kita perlu rindukan? Kita harus rindu memiliki keturunan ilahi. Bukan hanya kita yang dipakai Tuhan. Next generation akan bangkit satu generasi yang sungguh mencintai Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 15 dicatat. Sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Zakaria menikah dengan Elisabet, tidak punya anak. Tapi Tuhan kemudian memberkati dia. Dia melahirkan seorang anak. Dan ada nubuatan yang disampaikan malaikat sebelumnya. Anakmu akan besar di hadapan Tuhan. Dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Secara manusia, apa besarnya Yohanes? Dia cuma penginjil tanpa organisasi yang jelas yang ada di padang gurun. Dia makan yang sederhana, pakaian yang sederhana.
Bahkan saudara tahu dia mati di mana? Dipancung di dalam penjara. Apa kebesaran yang dia miliki? Penilaian Tuhan beda dengan penilaian manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena Yesus sendiri berkata dalam Lukas 7 ayat 28, tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar daripada Yohanes. Kita selalu mengukur orang besar itu adalah orang yang punya rumah besar, punya mobil mewah, punya gaji banyak, bahkan badannya makin hari makin besar. Bahkan mungkin di antara rekan-rekan hamba Tuhan ada yang merindukan anaknya jadi pejabat tinggi negara, ada yang menjadi dokter, insinyur, atau apapun yang lain. Tidak salah. Tapi kalau boleh hari ini maukah engkau berdoa? Aku ingin punya anak yang besar di hadapan Tuhan. Bukan besar di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Itulah investasi waktu perhatian yang terbaik yang kita bisa raih ketika engkau punya anak-anak atau anak-anak rohani yang lebih hebat dari saudara. Saya berdoa di antara jemaat yang saya gembalakan akan muncul pelayan-pelayan Tuhan yang lebih hebat dari saya. Menggembalakan jemaat lebih besar dari yang saya dipercaya oleh Tuhan. Lebih banyak. Dan maukah saudara tidak silau kalau engkau merasa, wah nanti kamu mesti jadi gini nak. Kamu jadi konglomerat nak. Kamu jadi ini nak. Dan kita rasa bangga kalau dia besar di hadapan dunia. Bersyukur kalau Tuhan memberikan hal itu. Tapi yang paling penting dia menjadi besar di mata Tuhan. Besar di mata Tuhan. Ini norma yang kita harus miliki. Berbeda dari dunia. Anak-anak saya, tiga-tiganya sekolah di luar negeri. Dan dia sudah bekerja secara umum. Satu kali Tuhan memanggil dia. 2 orang anak saya pertama untuk masuk di dalam pelayanan. Bergumul. Tapi akhirnya dia menyerah. Sekarang mereka melayani bersama dengan saya. Dan dua-duanya sedang ambil doktor, saudara sekalian. Satu di bidang teologi, satu di bidang pendidikan Kristen. Saya tidak pernah paksa anak saya jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya tidak paksa, pada satu hari mereka berkata, tapi saya rasa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang jangan buru-buru, uji dulu setengah tahun. Setengah tahun kemudian dia bilang, saya rasa Tuhan panggil saya. Jangan langsung pelayanan, masuk dulu sekolah teologi. Saya sekolahkan 3 tahun di Singapura, saudara sekalian. Kamu pelayanan di sana dulu, bantu orang lain. Baru setelah proses itu, dia melayani. Dan bisa menjadi berkat bagi generasinya. Apa kerinduan seorang hamba Tuhan ketika anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara tahu kenapa sekarang saya jadi pendeta? Bahkan jadi ketua sinode Gereja Bethel Indonesia. Bahkan dalam term periode yang kedua. Saya tidak pernah tahu, waktu itu saya masih kecil. Saya baru tahu kemudian. Karena waktu saya masih bayi, baru dilahirkan, agak kuning kulitnya, saudara. Kurang vitamin D atau apapun lah. Harus dibawa ke bawah sinar matahari, diterangi. Dan papa saya yang cerita, dalam khotbahnya, saya juga baru tahu waktu dia khotbah. Dari sejak kecil, saya angkat anak saya dan berkata, Tuhan, jadikan anakku hamba-Mu. Melayani engkau seumur hidupnya. Dia menatang saya di bawah sinar matahari. Dengan doa ini, Tuhan jadikan anakku hamba-Mu. Dan kalau saya jadi hamba Tuhan, dipercaya untuk melayani. Bukan karena hebat saya. Ada taburan orang tua yang telah dilakukan. Sehingga muncul satu generasi ilahi. Saya berdoa hari ini. Agar pengurapan Roh Kudus turun atas kita. Dia tidak hanya memakai kita. Tapi kita rindu anak-anak kita besar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.